Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis SWOT pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Dalam memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran PPG Calon Guru tahun 2024. Kami beranggotakan Fatimah, Febri, dan Kiki. Mari kita simak yuk materinya. Berikut ini merupakan tabel analisis SWOT yang memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi dan tantangan dalam mengintegrasikan teknologi dan media dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan internal. Dari sisi internal, integrasi teknologi memiliki sejumlah kekuatan yang dapat mendorong keberhasilan pembelajaran. Interaktivitas tinggi yang ditawarkan oleh Microsoft PowerPoint memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam proses belajar. Lalu, visualisasi materi yang jelas melalui proyektor membantu peserta didik memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Selanjutnya, portabilitas dan multifungsi dari laptop serta struktur dan pedoman belajar yang disediakan LKPD memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam belajar. Kemudian, komunikasi cepat dan efisien melalui WhatsApp memfasilitasi interaksi antara guru dan peserta didik. Yang kedua, weakness atau kelemahan internal. Ada beberapa kelemahan internal yang perlu diatasi. Yang pertama, keterampilan guru yang belum merata dalam memanfaatkan teknologi menjadi kendala serius dalam integrasi teknologi dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama tentang berbagai perangkat dan aplikasi pendidikan. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai membuat banyak guru merasa kesulitan dalam mengoperasikan teknologi, merancang materi pembelajaran berbasis teknologi, dan mengadaptasi metode pembelajaran yang lebih interaktif. Selanjutnya, adanya ketidaknyamanan dan kurangnya kepercayaan diri guru dalam menggunakan teknologi dapat menghambat mereka untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur yang memadai juga menjadi hambatan yang besar. Alasannya karena ketersediaan perangkat teknologi yang terbatas seperti komputer, proyektor, dan internet yang stabil di berbagai sekolah menjadi kendala utama. Kualitas koneksi internet yang lambat atau tidak stabil dapat mengganggu proses pembelajaran online dan menghambat akses peserta didik terhadap materi pembelajaran digital. Selain itu, perangkat keras yang sudah usang dan tidak terawat dengan baik juga dapat menyebabkan gangguan teknis selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, adanya kesenjangan teknologi antar peserta didik juga menjadi masalah yang kompleks. Alasannya, karena tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi di rumah. Kondisi ekonomi yang berbeda juga membuat beberapa peserta didik memiliki perangkat yang lebih canggih dibandingkan dengan temannya yang lain. Keterbatasan akses internet di rumah juga menjadi hambatan bagi peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan koneksi internet. Kesenjangan ini dapat memperlebar kesenjangan prestasi belajar antara peserta didik yang memiliki akses yang baik terhadap teknologi dengan peserta didik yang tidak. Yang terakhir, potensi distraksi dari penggunaan WhatsApp dapat mengganggu fokus belajar peserta didik. Notifikasi yang terus-menerus dan dorongan untuk terus memeriksa pesan dapat mengalihkan perhatian peserta didik dari materi pembelajaran. Penggunaan WhatsApp untuk tujuan yang tidak terkait dengan pembelajaran juga dapat menghambat proses belajar. Guru perlu memiliki strategi yang efektif untuk meminimalkan distraksi ini. Misalnya, dengan menetapkan aturan penggunaan gadget selama pembelajaran atau dengan menggunakan aplikasi pembelajaran yang lebih terintegrasi. Yang ketiga, opportunities atau peluang eksternal. Dari sisi eksternal, integrasi teknologi menghadirkan banyak sekali peluang. Akses luas ke informasi digital dan meningkatnya literasi digital memungkinkan peserta didik mengakses sumber belajar yang beragam. Kemudian, pembelajaran yang interaktif dan menarik serta kolaborasi yang lebih mudah dan efektif dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, threats atau ancaman eksternal. Terdapat beberapa ancaman eksternal yang perlu diantisipasi. Yang pertama,
Resiko kesenjangan digital antar daerah dapat menghambat akses terhadap teknologi. Kemudian, biaya tinggi untuk implementasi awal menjadi kendala bagi beberapa institusi. Selanjutnya, resiko distraksi dari penggunaan teknologi. Dan keterbatasan akses internet dan listrik juga menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Dalam video pembelajaran yang kami analisis terdapat 4 teknologi yang digunakan, yaitu yang pertama teknologi perangkat lunak seperti Microsoft PowerPoint, yang kedua ada teknologi perangkat keras seperti proyektor dan laptop, yang ketiga ada teknologi pendidikan berupa dokumen yaitu LKPD, dan yang keempat ada teknologi komunikasi yaitu WhatsApp. Selanjutnya, keunggulan atau kelebihan teknologi dan multimedia yang digunakan. Teknologi perangkat lunaknya ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini memiliki kelebihan yaitu interaktif, mudah digunakan, dan memungkinkan kombinasi teks, gambar, dan video untuk presentasi yang lebih menarik, sehingga bisa memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar visual ataupun visual auditory. Selanjutnya, teknologi perangkat kerasnya yaitu ada proyektor. Proyektor ini sangat berguna untuk menampilkan konten dengan lebih jelas ke audiens yang lebih besar, meningkatkan visualisasi materi dengan lebih interaktif. Selanjutnya, yaitu ada laptop. Saat ini, laptop sangat berfungsi, bahkan multifungsi, bisa digunakan untuk berbagai aplikasi yang menunjang pendidikan. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik, memiliki kelebihan yaitu terstruktur dan membantu siswa memahami serta melaksanakan tugas dengan lebih baik. LKPD ini bisa memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar visual dan kinestetik. Selanjutnya, teknologi komunikasi yang digunakan yaitu WhatsApp Group. WhatsApp Group memiliki kelebihan memudahkan komunikasi dan kolaborasi agar terjalin di dalam kelas tersebut. Pengiriman tugas juga dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, sehingga membantu guru mengakomodir kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada kekurangan atau kelemahan dari teknologi dan multimedia yang digunakan. Yang pertama yaitu ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint bisa membuat presentasi itu menjadi monoton jika tidak digunakan dengan variasi yang cukup. Microsoft PowerPoint juga akan sulit mengcover peserta didik yang gaya belajarnya auditori. Kemudian yang kedua ada proyektor. Proyektor itu bergantung pada kondisi ruangan, misalnya pencahayaan yang cukup. Dan juga proyektor perawatannya cukup mahal. Selanjutnya ada laptop. Laptop memerlukan daya listrik dan jaringan internet yang stabil. Laptop juga rentan terhadap gangguan teknis. Selanjutnya ada LKPD. Tidak semua siswa mungkin merasa termotivasi dengan tugas tertulis dan kertas kerja. LKPD juga akan sulit mengcover peserta didik yang gaya belajarnya auditori. Selanjutnya ada WhatsApp. WhatsApp bisa menjadi distraksi jika tidak dikelola dengan baik. Dan juga adanya keterbatasan dalam mengelola banyak diskusi sekaligus. Peluang integrasi teknologi dan multimedia. Peluang integrasi teknologi dan multimedia yang dapat dilakukan di Indonesia yaitu pada Microsoft PowerPoint. Dapat digunakan di ruang kelas untuk menampilkan materi secara visual dan interaktif. Ini sangat berguna bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual ataupun visual auditory.
Mereka terbantu untuk membayangkan materi yang sedang mereka pelajari, dapat memfasilitasi dialog tanya jawab, dan PPT ini juga memberikan penjelasan yang komprehensif. Pada lembar kerja peserta didik, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang dapat terjadi yaitu membantu siswa mengembangkan konsep materi sebagai instrumen yang dapat membantu guru mengukur kemampuan pemecahan masalah dan pemahaman siswa, serta acuan dalam pembelajaran. Selanjutnya, peluang WhatsApp Group sebagai alat yang dapat mempermudah pertukaran informasi yang terjadi pada siswa dan guru. Selain itu, efektivitas waktu juga sangat berperan di sini. WhatsApp Group dapat mengirimkan pesan secara cepat dan akan lebih optimal. Selanjutnya, proyektor sangat berpeluang memfasilitasi pembelajaran visual yang dapat meningkatkan fokus siswa. Tanpa proyektor, PowerPoint ini tidak akan berfungsi secara signifikan jika hanya dibagikan di pesan WhatsApp Group, karena belum tentu siswa membuka PPT tersebut, sehingga jika ditampilkan di proyektor sudah otomatis siswa akan melihat dan ikut memperhatikan pembelajaran yang sedang terjadi di dalam kelas. Berikut ini ancaman dan tantangan yang mungkin akan terjadi. Dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, adanya resiko monoton jika tidak variatif. Di sini, guru dituntut untuk memiliki keterampilan dan desain yang baik. Resiko lainnya adalah ketika kelas tidak didukung oleh perangkat multimedia elektronik seperti laptop, komputer, proyektor, dan monitor, maka PowerPoint tidak akan bisa ditayangkan atau dilihat langsung di depan kelas. Selanjutnya, dengan menggunakan LKPD tidak selalu menarik bagi semua peserta didik. Bisa saja membosankan jika terlalu tekstual, bergantung pada infrastruktur yang memadai atau fasilitas cetak di sekolah. Kemudian, dengan menggunakan WhatsApp Group, adanya potensi distraksi, di mana terkadang peserta didik belum bijak dalam menggunakan teknologi seperti membuka aplikasi lain di handphone saat pembelajaran. Ancaman lainnya juga memerlukan dukungan smartphone yang menunjang pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, yaitu dengan menggunakan proyektor, itu ancamannya adalah di mana hal ini bergantung pada infrastruktur yang memadai dan biaya perawatan yang tinggi. Selain itu, dengan menggunakan laptop juga membutuhkan investasi yang besar dan memerlukan pemeliharaan yang rutin. Baiklah, saya cukupkan untuk penjelasan materi kali ini. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung bertanya ya. Saya tutup dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.